Oke, salam Aquatic Freak. Jadi sudah sangat lama banget nih Del, Aquatic Freak nggak bagi-bagi hadiah. Dulu tuh kita rajin loh. Oh, iya? Dulu kita rajin. Kenapa sekarang jadi nggak rajin? Karena profesi agak minggir dikit dari YouTuber jadi kuliker, jadi agak berkurang ya intensitas bagi-baginya. Cuma sekarang kita kembali dengan style ya. Back with style, jadi kita akan bagi-bagi kaos ya. Jadi intinya kaos ini udah terbukti ya. Mungkin kalau teman-teman komunitas udah tahu nih, maksudnya banyak yang udah tahu juga produksi dari Raxel. Dia juga kolaborasi sama grup Sana, Arwana, kayak gitu ya. Nah kali ini dia berkolaborasi juga dengan Aquatic dan kita bakal bagi-bagi sama kalian semua. Cuma ada syarat dan ketentuan yang harus kalian ikuti. Kalian cukup follow Instagram Aquatic Freak dan subscribe channel YouTube-nya Aquatic Freak. Terus komen, kalau di Instagram itu komen, terus tag 5 orang teman. Dan kalau di YouTube itu komen sebanyak-banyaknya di semua video, pokoknya terserah, pokoknya sebanyak-banyaknya. Soalnya bakalan dipilih nanti ya, pakai random picker. Jadi harus komen sebanyak-banyaknya biar peluang menangnya juga makin besar. Jadi ini ya, pokoknya kita bakal ambil pemenang dari Instagram dan juga dari YouTube. Jadi nggak hanya dari YouTube, nggak hanya dari Instagram, dari dua-duanya. Karena ini banyak banget bro yang bakal kita bagi ya. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan satu medsos kayaknya kurang fair ya. Makanya kita tebar juga di Instagram dan juga di YouTube. Seperti itu. Jadi jangan lupa nih, ulangin lagi syaratnya. Follow Instagram Aquatic Freak, subscribe YouTube-nya Aquatic Freak, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa yang di Instagram itu tag 5 orang. Tag 5 orang untuk yang di Instagram. Dan untuk yang di YouTube komen sebanyak-banyaknya, banyak banget. Bakal dipilih dari aplikasi random picker untuk setiap pemenangnya. Dan nanti pemenang akan diumumkan via live Instagram dan live YouTube juga. Makanya jangan lewatkan dan harus ikuti, pantau terus pokoknya, mau channel The Aquatic Freak dari YouTube dan juga akun Instagram The Aquatic Freak. Nggak rugi, pokoknya kita bakal bagi-bagi hadiah sebanyak-banyaknya. Oke, salam The Aquatic Freak. Oke, kembali lagi di channel The Aquatic Freak. Sekarang gue berdua sama Bram mau menuju ke Pekanbaru. Jadi nanti transit di Jakarta, baru kita ketemu sama Jeffrey. Kira-kira kita mau ngapain di Pekanbaru? Tonton terus sampai habis videonya. Mantap. Nih kita udah di Soekarno-Hatta, kan transit. Nah, nih Jeffrey datang juga. Pas banget. Udah baru boarding nih. Dia kebiasaan telat gitu kan. Jadi baru datang pas banget. Jadi kita berangkat nih. Cus. Gila. Pakai banget. Ya udah. Nanti mudah-mudahan bisa sesuai jadwal ya, 4 hari ya. 4 hari lah. Kita rencananya 4 hari sana. Masa bikin kemarin berapa hari? Kemarin bikin 2 hari ya. Oh iya. Sekarang perbaikan enggak? Iya. 2 hari ya. Tapi nanti kita juga mudah-mudahan ada waktu untuk trip juga, trip singkat. Trip. Iya. Mantap. Ya oke, sekarang kita udah sampai di Megatank viral. Megatank super viral. Viral banget. Oke. Jadi nanti kita akan diskusi bareng Bang Jo gimana prosesnya, baik dari desain, terus teknik kerjanya seperti apa, kita bahas di video kali ini. Mantap. Udah beda banget. Dulu ini nggak di sini kan dulu? Dulu nggak ada. Belum ada. Nah ini yang lagi gua gede-gedein di sini Sebelum masuk.
Ini Belum. apa namanya tuh? Ini Golden Barramundi. Golden Barramundi ya? Iya kemarin Opa mau beli kan? Nah, ini Golden Barramundi. Kalau ini Peacock Bass. Itulah. Ini keren nih. Ini ada Fogo, ini ada Slayer. Keren tuh. Peacock Bass mono tapi Slayer. Ternyata setahun nggak kesini perubahannya udah banyak banget. Banyak. Jadi kayak gini di atas. Nah, ini ada ikan lens catfish. Oh, Lens. Nah, ini lagi gua gedein juga di sini. Berarti banyak ya jenis catfishnya, ada berapa jenis di bawah? Lupa gua berapa jenis. Kalau ini dia termasuk langka di luar negara asalnya, Bang. Ini water change-nya tiap berapa lama sekali, Bang? Gua dripping. Oh, dripping. Drip masuk air per hari berapa liter? Kira-kira 2-3%. Oh, 3%. lumayan Ya, sih, 2-3%. lumayan. Maksudnya Matiin sesuai dulu, sama Bang. tanin. Ya ini udah selevel kolam renang sih ini beningnya. Nah, kalau dari atas, Bang, view-nya emang agak lain nih. Kalau dari bawah mungkin bias, tadi gue bilang kan bias air, bias cahaya. Kelihatannya ikan lebih kecil. Nah, jadi kita ini nanti gimana cara Bang Jeffrey untuk apa istilahnya? Renovasi, bukan apa? Rescape. Apa? Bukan rescape. Rescape kan berarti kan ambil ulang. Apa Ya namanya? lebih ke penambahan pengurangan sih kalau ini. Pengurangan. Nah, ini Touch up lah. Nah, di touch up-nya dengan kondisi ada ikan. Di sini ikan yang berbahaya, pari, Ya. Pari. Mari. kedua arapaima, tiga goliat. Dia tapi maksudnya nggak iseng kan gitu. Nah, Dia lebih pari- maksudnya takut sama orang kan. Oh, enggak. Kaget. Pari ini nyamperin orang. Kaget. Benar. Oh yang bahaya itunya ekornya. ya? Ekornya. Arapaima nyamperin orang. Kalau goliat biasanya kalau ada orang masuk dia kabur. Dia menjauh. Menjauh. Arapaima nyamperin. Pari nyamperin. Bahayanya mungkin ngibasnya aja kali ya. Yes, ngibasnya. Jadi nanti kalau ada arapaima, siapapun yang nanti masuk, ada arapaima, diem aja nge-freeze, jangan panik. Kok gitu? Lu panik, dia panik, lu bisa dihajar sama dia. Untuk perubahan ini apa aja? Udah kayak begitu. Apakah ada penambahan atau hanya tipikalnya pengurangan? Terus sifatnya apakah di atas atau kebanyakan di bawah? Jadi itu semua nanti pengaruh ke perform kita buat ngerjainnya tuh bakal berapa lama, apakah sehari, 2 hari, 3 hari kan itu tergantung nanti kita dealing dulu nih, maksudnya kan kita mau ngapain nih, permintaannya apa nih gitu kan. Kita mah kan ada kayu baru tentunya kan. Yes. Nah ada kayu baru kemarin kita udah siapin kan, nah itu kan kalau misalkan kita ngomong kayu baru artinya kan hanya bisa dipasang di atas, di tempat dimana bor itu masih bisa dipakai. Kalau di bawah udah nggak mungkin, kecuali hanya beberapa part yang ke bawah. Penguatan bisa di atas. Jadi kan kita yang penting tempat kering di mana kita bisa ngebor itu bisa kita kerjain. Kalau misalkan udah ke bawah-bawah, misalkan mau ada penambahan ke bawah, otomatis kita bakal mutilasi kayu yang udah lama. Yang udah lama ini tenggelam. Kita bisa reposisi, sistemnya istilahnya kayak capit kiri kanan gitu. Nah, jadi ada maksud makanya nanti kita bahas teknisnya mau kayak gimana, misalkan permintaan Bang Yo, gue pengen begini, begitu. Nah, nanti kita yang tentuin. Oke, untuk di daerah sini hanya bisa pakai kayu lama. Atau nanti kita ganti ini, misalkan kayu-kayu di atas yang tentunya bisa dipakai di bawah, kita bakal pindah ke bawah, kayu baru kita pindahin ke atas yang sifatnya harus dikuatin ulang karena kan kayu baru kan ngambang. Nah, jadi Bang, untuk tipe ikan kan kalau di sungai Bang, kan ada, mungkin Abang lebih tahu ya, ada yang lebih rendah, terus dalam. Kontur. Nah, kontur. Jadi yang ada ikan yang lebih ke kontur dekat tepi sungai, itu tipenya sergap Bang. Dia nggak banyak aktif, dia banyak main di kayu. Makanya Bang Nino, banyak kok main di kayu. Dia kayak gitu, Pibas itu tipenya di ke arah ke darat. Dia banyak main di alamnya, banyak. Mungkin di kalau kayu, ini ada ya makanan, kayak apa dia- namanya tuh Nah, Dutch ya. Dutch juga kan Banyak main lebih ke kayu kan. kayu. Nah. Jadi dia emang banyaknya mepetnya selalu ke arah kayu. Karena di alamnya juga begitu. Nah, kalau kayak Goliath sama Piraiba Agak dalam. ke dalam, dia emang free swimmer gitu. Oke. Nah, jadi ini nggak pernah Abang lihat ke belakang dia pasti minta depan. Oke. Ah, Arapaima suka-suka dia ya. nah itu suka-suka dia, mau di mana suka-suka dia. Nah, kalau Abang lihat Peacock Bass, pokoknya arah sana aja terus, mayoritas 80% di sana. Ini saran gua sih. Maksudnya yang dibikin blocking itu mungkin daerah sini nih kalau mau.
Blocking itu maksudnya gimana? Blocking, jadi istilahnya kayak kita bikin kayak apa ya? Kalau misalkan ruangan itu kayak partisi kali ya. Partisi cuma maksudnya nggak kayak misalkan kayak kita bikin dari sini itu kayak ini kan udah ini keputus nih. Ya. Sini keputus kan. Ah. Nah, kita sambung dikit gitu maksudnya. Yang penting dari putih itu ada warna coklat nih. Entah gitu cuma nongol segini kayu nih misalkan gitu kan ke depan sini. Jadi kesannya kayak dia tuh ngeblocking nih. Dari sana ke sininya nih areal sini tuh ke blocking gitu maksudnya ada pemisah, ada penyekat gitu. Walaupun nggak tinggi itu kan agak tinggi ya. Oke. Ini, maksudnya kayak jadi ke mata kita ngelihatnya itu jadi kayak Oke, dia ada blocking. pemisah. Oke. Ada Bisa- partisi. Terus Iya. bagian belakangnya? Nah, bagian belakangnya kita kosongin baru oke. Jadi kayak istilahnya kayak ruang ini ngelorong. Ruang ini ngelorong gitu. Jadi maksudnya kayak Berarti ada konturnya pun di sini lebih tinggi. ya jadi kayak ikan itu kayak mau masuk ke sini kayak nggak seplong ini. Ada istilahnya ada lainnya nih, ada lainnya untuk dia tuh masuk ke areal ini gitu. Nah dia bisa lebih aktivitas bisa agak ke belakang gitu. Jadi ngitunya kita angkat tuh, yang belakang itu tuh, yang Bisa kayu diangkat itu, bukannya udah dicor kemarin? bisa bisa. Yang ini hajar aswad sebelah, yang sebelah sana itu kita bakal kosongin. Kita bakal kosongin, ini yang atasnya ini mainin ke atasnya. Jadi maksudnya kayak begini gitu, kayak begini tapi nggak ngeganggu belakangnya. Cuma ala-ala aja kayak kita ngelihat dari depannya aja kayak ngelorong begini nih. Jadi sehingga ikan itu kayak di sini lowong. Nah kalau mau masuk ke sini tuh ada partisi dia. Tapi padahal ini cuma segimana? Segini. oh enggak, jadi ini Tinggi. hanya bohongan mata aja. Nyangkut kan nanti ikan? Jadi nggak maksudnya ini kan depan ini putih nih. Ah. Ketika kita kasih kayu bawahnya, jadi kayak mata gitu tuh kayak ngeliatnya tuh ini kayu tuh panjang. Oh, sampai Iya, sampai ke sini gitu. Padahal ini kayu cuma nongolnya segini, nggak ngeganggu apa-apa gitu maksudnya. Cuma ini karena diputus sampai sini. Jadi kesannya kayak ini tuh kayak mangga aja lewat aja gitu, Iya. nggak ada gerbang tolnya. Oke. Gitu kan? Nah, ini kita bikin di sini gerbang. Maksudnya nih di bawah ini fake Oke. aja Nah, supaya mata kita kayunya itu naik nggak? nah, segini aja paling. Oke, berarti kan kasarnya ikan nggak mungkin Enggak nyangkut gitu nggak kan? Enggak, maksudnya enggak setinggi itu kan tinggi kan. Ini kita bikin kayak nyambung aja, kita bikin nyambung sehingga ketika kita ngelihat sini, ini kayak ini blocking Oke. line-nya. Jadi istilahnya kayak garis star finish-nya gitu. Setinggi itu, dekat batu itu. Itu tuh seceper itu. Ya, Ah, ya. seceper itu. Jadi kan nggak ngeganggu nih. Oke, itu nah, oke. cuma agak tebal dia. Oke. Supaya jelas kan garisnya Oke. jelas. Nah, sehingga jadi kayak ikan mau masuk sini tuh kayak masuk ke dunia yang beda gitu. Nah, yang di ujung sana kan itu nggak kepake sebenarnya. Ya. Ya kan, emang bener yang kanan itu nggak kepake. Kita lepas dari sana justru kita lariin ke atas aja untuk view-nya view atas aja yang Dan nggak ada berarti ikan di sini atas. plong? Plong di sana. Oke. Makanya jadi kayak lebih ke begini jadinya nih bang, nge-elips. Jadi mata kita aja, mata kita ngeliatnya nge-elips sama ketika kita mata kita ngeliat sini kan sesek. Ah, Tapi ketika di atas kan plong. Plong, betul. Nah kayak begitu. Jadi ketika kita ngelihat mata kita itu kayak ini nge-elips. Gitu. Istilahnya kalau bagian bawah ini hanya ngerapiin aja, ngerapiin supaya kita ngelihat enak dari sini. ngerapihinnya gimana caranya, Bang? Udah pasti batu pertama. Ini batu susunannya kan abstrak banget. Batu nggak enak banget. Maksudnya batu ini dari warna sama bentuk aja udah beda nih. Iya. Kita bikin seragam semua. Sekarang kan kalau gue lihat dominan yang garis nih. Ya. Yang non garis kita jadiin fondasi ke belakang. Ini yang garis-garis gini kita pertahanin. Jadi satu tekstur semua. Gitu. Oke. Yang warnanya selain dia kita geser ke belakang. Oke. Karena kan ini ada perbedaan warna antara baru sama lama. Betul. Ya kan, ini kondisi baru mungkin warnanya agak nyamar. Ketika udah kena lumut, beda nih kelihatan kan. Nah yang masih sama ini yang kita bakal pasang. Yang terlalu jomplang jauh beda kita ke belakangin aja atau bahkan kita nggak usah pakai gitu. Oke. Sama lebih ke arah kayu-kayu yang kayak begitu-gitu tuh yang nggak terlalu beraturan. Sama kayu-kayu tekstur kecil aja lebih baik kita angkat karena potensi ngelukain. Sebenarnya ngelukain bukan kayu gede, kayu kecil kayak begitu. Iya. Kayu kecil yang nongol kayak begitu tuh. Jadi kita angkat, kita masukin ke sela-sela gitu seperti Berarti itu. ini kita Clean up. full batu aja tengah ini. Ya clean up, jadi kita cuma susun ulang aja. Berarti nggak pakai kayu di bawah ini. Lebih baik nggak usah, lebih baik fokus hanya di dia aja. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak jari. Kita Ya. lebih baik bikin build baru di areal sini gitu. Maksudnya jadi kalau menurut gua sih lebih Ya bagusan kebuka juga sini. ini kebuka. Iya. Nah kayu itu hanya konsentrasi di sini aja sebagai partisi. Partisinya tapi partisi cuma di mata kita aja, sedangkan di dalam air itu nggak ada bedanya kayak mindahin batu doang di sini. Berarti gitu. kan jatuhnya dia kayak begini dan nyambung begini juga tetap. Betul. Soalnya kan ini kan kontras banget ya antara pasir, batu ya, batu kerikil kecil ini, batu sama kayu kan warnanya kontras luar biasa. Betul. Makanya ketika ada satu
warna beda di sini tuh udah ngerubah semua gitu. Makanya kita rapihin full batu supaya dia bener-bener posisinya itu ngeklik sama kayu, sama ini nih patahan ini itu dia harus seakan-akan nyambung, jadi kayak infinite gitu loh. Ya udah. Jadi kemarin sama Bang Toyib 8-10 biji yang kayak gini-gini Bang, yang gede-gede lah. Sisanya kecil-kecil. Tuh, 8-10 biji. Ada steam nggak? Ada, tapi kecil. Kemarin dari bersihin. Jadi nanti teknisnya kemarin kan kita bersihin apa yang bisa dibersihin Bang. Ya. Nanti Bang Jeffrey yang ini pas mau diangkut bersihin dulu bentar gitu. Bagian atas sudah semua Bang Ardi kemarin. Cuma bagian kolong nggak bisa dibersihin. Bawahnya. Kan harus diangkat balik. Ya berarti air setengah ya? Nah, air bisa paling itu setengah. Setengah ya? Ya pertama lepas dulu, bongkar dulu semua. Bongkar nggak kepake di situ. Gua harus ingetin dulu nih. Kalau bongkar itu kita harus kerja posisi air penuh. Begitu bongkar, debu, kotoran Ya, pasti, naik. ya. Kalau pas air itu nggak bisa kelihatan nanti. Jadi biar kita bongkar, kotor nih misalnya hari ini nih, malam ini. Ya, cycling kan. Besok pagi udah clear lagi. Ya, ya. Ya kayak di Kendari ya. Kalau nggak kan mau nunggu air bersih mau 2 hari kan nggak kerjaan kayak Ya gitu. sama batu mungkin bawa lagi keluar, gosok dikit aja kali ya yang alga hitamnya. Biarin aja sih Bang. Biarin aja ya, lebih bagus aja, ya. lebih bagus. Jadi pas kalau emang mau bongkar malam ini kondisi air full, filtrasi nyala normal, besok harusnya udah bersih. Kalaupun paling berkabut-kabut tipis lah, tapi kondisi kita masih bisa lihat. Nanti kalau mau ngerjain bawah berarti kan harus nyelam tuh. Ya. Berarti kan dia di bawah gitu juga. Di atas baru pas udah mau ngerjain bagian atas, baru turunin setengah, barulah baut-baut di atas. Ya. Habis itu udah tinggiin air lagi, ya selesai gitu. Makanya lebih baik kita utamain udah aja 2 dimensi aja, maksudnya bikin penebalan aja, cari yang memang tipis gitu, maksudnya kita bikin lebar segini gitu, jadi kayak dia ringan gitu, bisa di istilahnya kayak kita mau tentuin pasang di mana untuk maksudnya penyambung si hajar aswatnya itu gitu kan, jadi nggak usah pakai dominan kayu gede pun bisa sebenarnya gitu, lebih ke arah 2 dimensi aja desainnya. Cuma yang paling penting ya itu kita harus bikin cerita seakan-akan itu kayu semua nyambung. Nggak usah terlalu banyak kaki gitu, karena kan ada potensi luka juga begitu udah makin gede kan catfishnya, kayak gitu-gitu sih. Ya paling utama sekarang kita bongkar, kita pasang simpan dulu semua kayu yang di atas, yang di dalam tuh. Kita jajar dulu. Ya karena kan bakal beda kayu yang di sini sama yang di sana. Yang di sana kan bisa untuk di dalam, karena kan dia udah tenggelam nih, udah tenggelam ya minim tanin. Jadi artinya aman untuk kita tetap simpan di bawah gitu. Yang ini gue lebih utamain untuk backup atas sama mungkin ada beberapa yang mau diganti, misalkan kayak ada kayu di atas yang bentuknya kurang bagus kita ganti, di sini ada yang bagus nih kita pakein yang bagus gitu. Misalkan kan kemarin ini kan karena kita kekurangan kayu ya, yang terakhir itu terakhir kan kekurangan kayu, jadi udah kebanyakan yang kecil-kecil gitu loh Jin, yang gede-gede udah nggak ada, yang gede-gede udah kayak tiang telepon ya makanya lurus. Iya makanya udah lari ke sininya udah semua udah kayak keroyokan gitu. Kalau ada yang bagus ini kan kayak gini kan dia bagus langsung pasang, makanya kita bongkarnya langsung kiri kanan kita bongkar dulu gitu, langsung bongkar dulu semua kiri kanan ya, sisain tengah. Bodi tengah kan nggak ada urusan, itu kan yang banyak sambungan kan kiri kanan kita angkat dulu semua. Nah nanti kita tentuin lagi nih mau masang ke kirinya ini mau pakai yang mana, mau pakai yang baru. Kalau pakai yang baru kan ini udah ada nih bodi-bodi yang keren nih kan, jadi biar 1 kayu aja gitu, 1 atau 3 kayu aja. Kalau itu kan terlalu banyak sambungan. Karena itu kan pakai sling, pakai kawat kan jelek kan. Kalau misalkan cuma kelihatan dari 1 kan kita penguatan di belakang apa kan lebih nggak kelihatan gitu. Makanya ini fungsi kayu-kayu baru lebih ke arah sana sih, ngeganti kayu yang dulu itu kurang bagus yang udah sisa gitu. Ya begitu. Karena kayu utama udah habis ke tengah. Udah habis ke tengah betul. Yang memang dari 1 truk yang kepake cuma 15%. Kalau kita ngomong maksimal sisanya ya udah ampasan semua. Kayak gitu. Kayak gini nih yang kepake paling cuma 20%, 30%, sisanya ya ngadi-ngadi jadinya. Pasti. Ya udah, berarti ini harusnya aman ya, cukup ya? Harusnya aman. Ya maksudnya kalau gua ngelihat kebutuhan sama nanti mau dibuat apa, harusnya udah sangat jauh dari aman. Ini cuma serp aja.
Nah, kita Kan maksimalin masih banyak dulu. juga yang di dalam yang mau dia Betul, kita gunakan. maksimalin dulu yang ada di sana. Karena itu enak, udah kerendam sama isinya dia udah settle sama air gitu, udah enak. Kalau ini kan masih bawa penyakit nanti ke depannya, tanin lah apalah gitu kan. Sebisa mungkin. Ya jadi istilahnya begitu kita harus paksakan dia ada pun karena memang bakal jauh lebih bagus ketika dia ada. Intinya kayak begitu aja. Jadi sifatnya pengganti sesuatu yang dulu itu nggak ada di sini. Yang kurang pas, yang kurang bagus, ya. harus substitusi. Betul, kayak begitu. Ini kayak gini kan nih batang bagus kan buat di bawah nih. Keren ya. Kan ada juga kayak batang-batang yang gede yang di atas yang mau lu copot, bisa jadi lu bisa taruh Ya, di bawah kayak atau begitu-begitu. hal-hal. Jadi istilahnya kan kayak gue perlu untuk di dasar kan nggak mungkin di bor, nggak mungkin apa kan. Tapi cepit pakai gravel kan bisa dia. Kubur setengah, cepit diem dia. Itu aja tadi yang jadi pertimbangan gue kan kemarin itu di main semen ya. Pas lu copot nanti bopeng-bopeng itu tembok enggak lah ya. Enggak, karena nanti kita pas begitu bongkar kan posisinya harus setengah. Ya, misalkan segini nih. Kelihatan sama kita kan. Yang potensi kita harus nyongkel dari bawah, ya bukan stop sih. Jadi lebih ke arah kita udah harus nemu solusi buat nutupinnya dulu. Misalkan kayak dulu kan di ujung sini tembok nih, kita kan ngecor di bawah sini nih. Ketika kita copot kan bakal kelihatan nih. Nah, kita udah harus tahu dulu ditutupinnya pakai apa. Apakah pakai batu, apakah pakai apa kan bisa gitu. Maksudnya yang penting sih. Oh, ngomong-ngomong batu yang dulu itu kita udah nambah lagi. Waktu itu berapa banyak itu? Gue udah nambah lagi. Nambah lagi. Jadi batu itu lebih banyak dibanding apa yang Nah, makanya kan lu bisa pasang tuh waktu yang itu. nggak kepake, yang nggak akan gua simpen di depan itu gua Nah, simpen di itu belakang. sebenarnya banyak batu yang gua timbun di bawah. Habis itu gua pakein gravel. Jadi supaya gravel gua tuh nggak terlalu tebal. Itu banyak batu di bawah itu, Bang. Oke. Ya, yang paling penting sekarang sih bongkar dulu. Setelah bongkar baru nanti kita bakal tahu gitu kan, maksudnya mau Ya gimana. udah, berarti sekarang step pertama bongkar. Bongkar.